Halo guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Beberapa hari terakhir kita kembali melihat altcoin secara overall mendapatkan momentum. Dan banyak dari altcoin selama 24 jam terakhir naik lumayan signifikan. Ada yang naik 5-7%, ada yang belasan persen, bahkan ada yang sampai puluhan persen. Tapi harusnya kita setuju gitu ya, kalau kita bicara di top 20, maka salah satu yang performanya paling baik selama beberapa minggu terakhir adalah Ethereum, yang pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas angka $4.000 yang tentunya merupakan area major resistance selama cukup lama. Kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action untuk Ethereum sendiri dan juga altcoin secara overall. Apakah ada indikasi bahwa kita akan segera melihat altcoin mendapatkan momentum yang luar biasa, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita waspadai sebelum terlalu bullish terhadap altcoin-altcoin yang kalian pegang. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Kalau misalnya kita melihat 24 jam terakhir, di top 10 itu rata-rata naik 0, sekian persen hingga kurang lebih 2-3%. Yang menjadi top performer itu Dogecoin. Tapi kalau kalian scroll ke bawah, kalian akan melihat ada beberapa yang naik 4%, ada yang 7%, ada yang 10%, dan seterusnya. You get the point bahwa altcoin 24 jam terakhir sedang mendapatkan momentum. Nah, seperti yang juga kita sudah pernah bahas di video-video yang lalu, teman-teman, terutama ketika saya bahas mengenai Ethereum, saya sampaikan pada saat itu, kalau kalian mau mencari play yang paling safe, yang paling gampang dan asimetris, saya rasa jawabannya untuk sekarang adalah Ethereum. Dan dari sejak 2 video terakhir, ketika saya membahas soal Ethereum, ketika saya sampaikan bahwa saya punya conviction Ethereum bakalan naik tinggi, dan seingat saya Ethereum pada saat itu harganya masih di bawah $3.000. Sekarang kita sudah berada di angka 4.200, kenaikannya mungkin sudah mencapai 40-50% dari video tersebut kita buat. Jadi saya pengen ucapkan selamat kalau misalnya ada dari teman-teman yang sempat melakukan akumulasi di sana. Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian juga supaya saya tahu gitu ya bahwa video saya ternyata juga membawa manfaat untuk kalian. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakal langsung aja membahas gitu ya bagaimana keadaan secara overall untuk Ethereum dan juga altcoin. Nah, kita bakal mulai dari Ethereum dulu. Kalau kita membahas Ethereum secara spesifik, kenapa sih kita bisa melihat Ethereum selama beberapa minggu terakhir kemudian mendapatkan momentum yang luar biasa? Bahkan kelihatan kalau kita zoom out ya ke time frame yang tinggi, misalnya daily atau weekly, itu bisa kita katakan Ethereum beberapa minggu terakhir itu up only. Meskipun kemarin sempat mendapatkan some type of pullback, tapi itu tidak bertahan lama, kita kemudian langsung breakout lagi ke area high baru. Salah satu alasannya bukan karena Ethereum sedang hype gitu ya, yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan kalau misalnya kalian melihat altcoin kalian itu naik. Itu biasanya ada yang karena sekedar hype, lagi banyak diperbincangkan, dan harganya tiba-tiba naik, diikuti orang-orang yang FOMO, harganya makin naik, dan lain seterusnya. Tapi kalau untuk Ethereum, kasusnya sedikit berbeda. Di sini kenaikannya itu memang ada dasarnya, yaitu dikarenakan adanya demand yang konstan datang melalui beberapa sumber yang sangat besar. Salah satunya adalah spot Ethereum ETF. Yang kalau kita lihat, selama beberapa hari terakhir kembali mendapatkan inflow yang angkanya sangat signifikan. 4 trading day terakhir saja kita bisa hitung ya, kurang lebih mungkin 200.000 Ethereum itu sudah berhasil diakumulasi. Meskipun kemarin kita sempat melihat ada 2 hari di mana outflow-nya juga cukup besar ya. Secara total itu mungkin 170-an ribu. Tapi teman-teman perlu zoom out dan lihat gambaran besarnya. Kalau kalian mau lebih jelas, kalian mungkin bisa melihat chart yang ini. Bahwa dari bahkan bulan Mei kemarin sampai dengan sekarang, inflow yang masuk melalui spot Ethereum ETF, itu angkanya jauh banget melampaui outflow yang terjadi kemarin selama 2 hari. Dan inflow yang terjadi itu nggak kecil angkanya, teman-teman. Itu rata-rata ada ratusan ribu Ethereum, atau minimum puluhan ribu Ethereum yang diakumulasi secara harian. Bisa kalian bayangkan apa yang bakalan terjadi ke Ethereum jika hal ini terus terjadi? Maka kita pasti bisa ambil kesimpulan bahwa supply yang ada itu pasti akan sangat berkurang, sedangkan demand-nya itu justru meningkat. Apa yang harus terjadi ketika kedua hal tersebut terjadi?
maka harganya yang harus mengalami kenaikan. Dan di sisi yang lain, selain ada demand yang sangat masif melalui spot Ethereum ETF, kita juga melihat ada yang namanya Strategic Ethereum Reserve. Simpelnya, ada beberapa public company di seluruh dunia yang membuat Ethereum sebagai salah satu aset mereka. Mereka sebut sebagai Ethereum Reserve. Jadi public companies ini berlomba-lomba juga untuk melakukan akumulasi Ethereum. Dan secara total, mereka itu sudah hold kurang lebih 3 juta Ethereum. Bayangkan, ini bukan angka yang kecil. Dan kalau kalian lihat, ini ada beberapa perusahaan yang bahkan secara value sudah memegang beberapa billion dollar dalam bentuk Ethereum. Dan dalam 30 hari terakhir, seperti contohnya Bitmain Immersion Tech. 30 hari terakhir, kenaikannya itu mencapai 410%. Sharplink Gaming, kenaikannya 141%. Ini kenaikan holding mereka ya. Jadi kalau kalian perhatikan, akumulasi yang terjadi di sini itu juga ternyata sangat-sangat masif. Ratusan ribu Ethereum juga per bulannya. Jadi sekarang, kalian bisa melihat bahwa ada semacam karakteristik yang sama antara Ethereum sekarang dengan Bitcoin, yang selama 1,5 tahun terakhir juga menjadi salah satu aset dengan performa terbaik. Karena kita telah melihat Bitcoin naik dari bottom bear market di tahun 2022, yaitu berarti mungkin sudah 3 tahun yang lalu ya, sampai dengan sekarang, dari 16.000 hingga kurang lebih angka 120.000 dolar. Kalian bisa hitung seberapa tinggi kenaikannya secara persentase. Itu adalah Bitcoin, yang market cap-nya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan Ethereum. Nah, bisa kalian bayangkan seberapa tinggi potensi Ethereum bisa naik jika ada akumulasi yang sama terjadi ke Ethereum. Dan sekarang kita sudah melihat ada kemiripan, bahwa yang membeli sekarang itu bukan cuma whales, bukan cuma kita-kita para retail, tapi juga ada para perusahaan-perusahaan di dunia yang membeli, dan juga ada spot Ethereum ETF yang melakukan akumulasi. Sehingga dengan adanya beberapa sumber demand yang sangat besar di sini, yang secara konstan terus melakukan akumulasi Ethereum, kita melihat Ethereum pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas angka 4.000 dolar. Which is adalah very, very big milestone, teman-teman. Karena kita pernah melihat memang Ethereum bermain di atas 4.000 dolar, tapi sebelumnya itu cuma ada satu kali fake out, dan yang di sini kita tidak berhasil maintain di atas 4.000. Sedangkan sisanya kita selalu mencoba untuk break di atas 4.000 tapi selalu gagal. Menunjukkan bahwa area ini memang merupakan area major resistance. Yang tentunya telah berhasil kita breakout sekarang, tetapi yang menjadi hal yang lebih penting lagi menurut saya adalah kita mau melihat ada closing minimal satu weekly candle di atas angka 4.000. Kita sekarang sudah berada di hari Minggu, otomatis tidak sampai 24 jam lagi dari sekarang, kita akan melihat closing weekly candle. Kalau misalnya closingnya itu di atas 4.200, itu adalah senario yang paling ideal menurut saya. Oke? Tapi minimum, kita mungkin mau melihat closingnya di atas angka 4.050 dolar. Karena kalau closingnya hanya 4.000 atau 3.900, ya kita bisa kategorikan sebenarnya itu belum breakout di atas 4.000. Dan itu bisa aja sama dengan apa yang kita lihat di sini, yaitu adalah fake out. Yang kita mau itu ada closing weekly candle yang ideal di atas angka 4.000. Ideally ya di atas 4.200 itu sudah paling ideal, tapi minimum kita mau melihat di atas 4.050 dolar. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya ada follow through dari sana, atau minimum ada konsolidasi selama mungkin 1 atau 2 minggu di sekitaran area ini, untuk sekali lagi menunjukkan bahwa kita memang telah berhasil untuk flip area 4.000 ini menjadi support, dan dari sana kita akan start untuk melanjutkan rally. Saya secara pribadi merasa bahwa Ethereum ke area all time high itu hanya persoalan waktu saja. Dan itu juga sudah saya sampaikan bahkan dari video 3 minggu yang lalu, ketika Ethereum masih berada di kurang lebih mungkin 2.700, 2.800, roughly di sekitaran area tersebut.
Dan sampai dengan saat ini saya belum merasa perlu untuk mengubah tesis tersebut. Saya masih memiliki pandangan yang sama bahwa Ethereum akan breakout ke all time high yang baru. Targetnya berapa? Tergantung dengan profil resiko kalian masing-masing, tapi bagi saya, target yang konservatif itu mungkin ada di sekitaran area 6 sampai 7 ribu dolar. Target yang optimistis mungkin sudah ada di sekitaran 10 sampai 12 ribu dolar. Dan itu akan sangat bergantung juga dengan bagaimana development market pada saat kita melihat ada breakout ke area all time high yang baru. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan altcoin lainnya kok? Apakah ada potensi bahwa kita bakal melihat altcoin lainnya juga ikutan Ethereum untuk start mendekati area all time high atau bahkan breakout ke all time high yang baru? Maka kita mungkin bisa mencari clue-nya dari beberapa chart ini. Salah satunya adalah total 3. Jadi ini adalah crypto total market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, so far menurut saya secara pribadi, pergerakan dari total 3 ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita di video terakhir. Ketika kita juga membahas soal total 3. Ada yang bertanya, kok ini udah saatnya untuk akumulasi lagi nggak sih? Gitu kan? Itu adalah ketika kita melihat altcoin kemarin terkoreksi. Saya sampaikan pada saat itu, jawabannya menurut saya iya. Kenapa? Karena kita telah berhasil untuk breakout di area yang sebelumnya merupakan major resistance, dan kita kembali nge-retest ke area tersebut. So, secara teori harusnya ini merupakan area yang ideal untuk kembali building position. Dan persis dari area tersebut yang berada di kurang lebih 930 sampai 950 billion dolar, kita bounce dan sekarang kembali mendekati area high terakhir. Tapi itu kalau kita bahas di time frame daily. Bagaimana dengan weekly? Bagi saya, weekly juga sebenarnya masih menunjukkan indikasi yang juga positif. Kenapa? Kalau kita gambarkan pergerakan ini ke dalam sebuah pattern, maka yang saya lihat di sini adalah ada potensi pembentukan pattern ascending triangle, teman-teman. Which is adalah secara teori merupakan pattern bullish. Karakteristiknya adalah kita terus membentuk yang namanya higher low, tetapi uppernya itu kita selalu nge-retest ke area yang kurang lebih sama. Menunjukkan ada satu level yang menjadi area major resistance yang sulit untuk ditembus, tetapi ketika sell off, kita tidak mampu untuk membentuk lower low, tapi terus membentuk higher low, dan sampai pada saat buying pressure-nya tidak lagi mampu dibendung, kita bakalan breakout ke atas. Nah, itulah yang saya rasa sedang dicoba bentuk oleh chart total trade di sini, yaitu adalah potential ascending triangle, yang kalau berhasil kita breakout, artinya kalau misalnya kita bisa melihat weekly candle itu break dan close di atas angka 1,17 triliun dolar, maka itu akan bisa menjadi indikasi yang kuat bahwa kita akan melihat altcoin secara overall kemungkinan bakalan mendapatkan momentum. Worst case scenario, gitu ya, atau potensi scenario terburuknya adalah kalau memang ternyata kita akan kembali reject dari sini dan akan melanjutkan pembentukan pattern ascending triangle ini, maka maksimum kita mungkin akan mendapatkan momentum yang sangat masif di altcoin itu di tahun 2026. Tapi itu adalah dengan asumsi bahwa kita tidak berhasil untuk breakout kali ini. Kalau kita memang langsung reject lagi, ya maksimum 2026 kemungkinan kita bakal mendapatkan momentum yang signifikan. Ya pertanyaannya yang pertama mungkin adalah, apakah teman-teman mempunyai cukup kesabaran gitu ya untuk menunggu sampai saat itu terjadi? Tapi itu tidak ada kewajiban ya kita sampai ke 2026 karena bisa aja dalam waktu dekat kita juga breakout dan close. Artinya kesimpulannya adalah yang kita mau lihat terjadi ke chart total trade sekarang, rally dan juga break di atas angka 1,17 triliun dolar. Itu akan menjadi berarti kita telah berhasil untuk breakout ke area all time high yang baru, dan menurut saya itu akan menjadi sebuah awal di mana kita akan mendapatkan rally yang sangat signifikan. Sama seperti kalau misalnya teman-teman melihat di sini, di cycle sebelumnya, kita ketika baru menyelesaikan bear market, kita struggling gitu ya untuk bisa mendapatkan ada rally yang terlalu signifikan. Barulah menjelang akhir cycle, kita start untuk mendapatkan rally yang luar biasa dan itu terjadi dengan sangat singkat, teman-teman. Rally yang signifikan ini hanya bertahan dari bulan Januari 2021 hingga ke bulan Mei tahun 2021. Jadi
Kesimpulannya, ketika kita mendapatkan momentum di altcoin, itu biasanya tidak akan bertahan terlalu lama. Dan kita nggak bakalan tahu kapan saatnya itu. Sehingga satu hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan sekarang hanya riset dengan dalam potensi altcoin yang menurut kalian berpotensi untuk mendapatkan momentum, terutama yang memiliki fundamental yang baik. Kemudian buy, spot, and hold. Sisanya udah, bersabar aja. Sampai dengan chart ini breakout, itulah saat dimana kita akan melihat altcoin secara overall mendapatkan momentum. Saya bakalan terus melakukan update seperti ini tentunya di grup Telegram juga, kalau misalnya saya menemukan ada sesuatu yang menarik. Jadi pastikan teman-teman juga sudah join ke grup Telegram untuk mendapatkan info yang lebih cepat. Linknya sudah ada di kolom description, dan itu adalah grup gratis tentunya. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.